كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih pada pembahasan mahdzuratul ihram tis'atun, perkara-perkara yang dilarang dalam bab ihram. Ada 9. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan diantaranya adalah halqus sya'ar, mahdzurun min mahdzuratil ihram bin nas wal ijma', mencukur rambut, apapun rambut tersebut. Ini pendapatnya jumhur, termasuk perkara yang dilarang dari mahdzuratil ihram. Disebutkan dalil Al-Quran, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur kepala-kepala kalian. Ini tidak diperbolehkan ya. Ketika seseorang sudah berihram, maka tidak boleh dia mencukur rambut tersebut sampai selesai ibadah umrohnya tersebut. Mau dia dicabut atau dicukur, seluruh rambut yang ada di badannya tadi, mencakup kumis, jenggot, bahkan bulu kemaluan pun tidak diperbolehkan untuk dicabut atau dicukur. Juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, ata alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku pada waktu Hudaybiyah, wal qamlu yatanasaru ala wajhi. Ketika itu kutu berjatuhan di wajahku saking banyaknya ya, berjalan-jalan di wajah. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab ibnu Ujrah, ayu'dzika hawamu ra'sika, apakah hama yang ada di kepalamu tersebut mengganggu engkau? Qultu na'am, kata Ka'ab bin Ujrah, iya. Qal fahliqa wasum salasata ayyam aw at'im sittata masakin awin suk nasikatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang ternyata kutu tersebut mengganggu kepalamu, merasa sakit, gatal, silakan engkau cukur kepala tersebut. Berarti melakukan pelanggaran kan? Namun ada konsekuensinya. Tatkala Ka'ab bin Ujrah mencukur rambut kepala karena melakukan pelanggaran, maka konsekuensinya puasalah engkau 3 hari. Atau kata Nabi SAW, kalau tidak mau puasa 3 hari, kasih makan 6 orang miskin. Au unsuk nasikatan, atau nyembelih hewan. Adapun ijma', dinukilkan ijma' bahwasannya mencukur rambut kepala itu tidak diperbolehkan, dinukilkan oleh Imam Ibnu Munzir, An-Nawawi, Ibnu Battal, Ibnu Abdul Bar dan yang selainnya. Mereka menukilkan ijma' akan hal tersebut. Yang kedua, di antara mahdzuratil ihram adalah taqlimul azfar. Ini juga dengan kesepakatan al-madhab al-arba'ah, bahkan dinukilkan ijma' bahwasannya memotong kuku tidak diperbolehkan ya. Jadi ketika orang berihram tidak boleh lagi potong kuku sama sekali sampai selesai ibadah umrohnya tersebut. Demikian juga sampai selesai tahallul ibadah hajinya tersebut. Kemudian yang ketiga, taghtiyatu ra'sil muhrim az-zakar, menutup kepala bagi orang yang berihram dari kalangan laki-laki. Laki-laki yang berihram tidak diperbolehkan baginya menutup kepala ya, tidak boleh. Apapun bentuk yang ditutupkan di kepalanya, bisa jadi yang ditutupkannya tersebut sebuah peci, sorban, atau mungkin topi, tidak boleh. Bahkan kalau seandainya sajadah ditutupkan di kepala juga tidak diperbolehkan. Kain tidak boleh. Yang diperbolehkan apa?
yang diperbolehkan kalau seandainya dia berteduh, itu boleh. Atau dia membawa sesuatu yang tidak nempel di kepalanya. Ya, misalkan dia bawa payung, itu diperbolehkan. Ya, dia bawa payung seperti ini, tutup kepalanya berarti ya, tapi tidak nempel. Intinya segala sesuatu yang nempel di kepalanya tidak diperbolehkan. Mahdzurun min mahdzuratil ihram bin nas wal ijma'. Amman nas fa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis bahwasannya diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, tanya kepada Rasul tentang ma yalbasul muhrim minas thiyab. Dia tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa yang dipakai oleh orang yang ihram tersebut? Bagaimana kriteria bajunya? Patokan dia dalam berbaju, baju yang seperti apa?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La talbasul qumus walal amaim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dia memakai kumus, gamis-gamis yang seperti ini, ya. Jubah, baju kemeja, baju kaos, intinya pakaian yang berjahit. Walal amaim. Jangan pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memakai imamah. Imamah itu surban yang biasa dipakai oleh Syekh Abdullah. Itu namanya imamah. Nah, ini tidak boleh. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga diperkuat pada riwayat yang lain tentang ada seseorang yang meninggal dikarenakan jatuh dari atas ontanya ketika ihram di musim haji, kemudian diinjak oleh ontanya bagian perut. Rajulun wa qasathun naqah, diinjak oleh onta. Nabi SAW mengomentari fi sya'nil ladzi tufiya bi Arafat wa huwa muhrim. Nabi SAW mengomentari seseorang yang wafat di Arafah ketika sedang wukuf, diinjak ontanya. Kata Nabi SAW, wala tukhammiru ra'sahu, jangan kalian tutup kepalanya dia. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena ini orang yang wafat dalam keadaan berihram nanti akan dibangkitkan di hari kiamat mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nabi SAW mengatakan apa? La tukhammiru ra'sahu, jangan ditutup kepalanya. Ini orang yang sudah mati pun ketika dibungkus di kain kafan, Nabi SAW mengatakan apa? Jangan ditutupi kepalanya. Orang yang mati sudah wafat, ketika mau dikafani itu kan ditutup bagian kepalanya. Namun untuk pada jenazah yang meninggal dikarenakan dalam kondisi berihram, maka tidak boleh ditutup kepalanya. Kalau orang yang mati saja tidak boleh ditutup, apalagi orang yang mukallaf, orang yang masih hidup, yang masih dalam keadaan sedang beribadah, tidak boleh ditutup. Wa ammal ijma' ala tahrimi taghtiyati ra'sil muhrim adz-dzakari bil imamah wa ma bi ma'nahu faqad naqalahu ghairu wahidin min ahli al-'ilmi minhum Ibnu Munzir wal Mawardi wa Ibnu Battal wa Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Rushdin wal Qadhi Iyad wa Ibnu Hubairah wa Nawawi wa Ibnu Hazm wa Ibnu Taimiyah wa Syaukani rahmatullahi 'alal jami'. Adapun ijma' yang dinukilkan oleh para ulama tentang haramnya menutup kepala bagi orang yang muhrim, yang laki-laki dengan surban, tidak boleh, atau yang semaknanya baik dengan peci, dengan topi atau dengan kain apapun, itu dinukilkan ijma' oleh banyak para ulama seperti Al-Imam Ibnu Munzir, Al-Mawardi, Ibnu Battal, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushd, wal Qadhi Iyad, Ibnu Hubairah, wal Nawawi, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Syaukani dan yang lainnya. Difahami? Jelas? Makanya orang yang berihram itu ya ikhwah, ketika mereka berihram mereka tidak pakai penutup kepala. Ya, tidak pakai penutup kepala. Kenapa? Karena orang yang berihram dilarang untuk menutup kepala. Jelas? Wadih? Kemudian di antara larangan ihram adalah yang keempat, lubsul makhiyata lirrijal mahdzurun min mahdzuratil ihram bin nas wal ijma'.
lubsul makhiyata, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Itu termasuk larangan dari larangan ihram dengan nas dan ijma'. Adapun nas, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrim min athiyab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul kumus walal amaim walas sarawilat walal baranis walal khifaf, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la talbasul kumus walal amaim walas sarawilat walal baranis walal khifaf. Janganlah kalian orang-orang yang berihram tersebut memakai gamis, pakaian yang berjahit, gamis, jubah, kemeja dan yang semisalnya. Walal amaim, jangan pula kalian memakai surban, imamah, ya, yang ditutupkan di kepala. Wala sarawilat, jangan pula kalian menggunakan sarawil, celana. Walal baronis, jangan pula menggunakan burnus. Burnus itu yang jubah, ada di jubah itu, yang topinya nempel di belakang itu namanya burnus. Walal khifaf, jangan pula kalian menggunakan khuf, mencakup khuf sepatu, ya, dan juga kaos kaki, itu tidak diperbolehkan. Makanya orang yang berihram itu bahkan tidak pakai celana dalam sama sekali. Dia cuma pakai kain sarungnya itu tadi, ya, dengan kain atas itu rida. Wa ammal ijma' ala tahrimi lubsil makhit al-muhit lil muhrim az-zakar faqad naqalahu ghairu wahidin minal ulama minhum Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rusyd rahmatullahi 'alal jami'. Juga dinukilkan ijma' ya dari kalangan ulama-ulama tersebut. Kemudian di antara yang dilarang bagi orang yang berihram, orang yang berihram dilarang memakai atib. Ya, atib itu parfum. Dilarang menggunakan parfum, memakai parfum tidak boleh. Mahdzurun min mahdzuratil ihram bin nas wal ijma'. Termasuk perkara yang dilarang dari mahdzuratil ihram dengan nas dan ijma'. Amman nas faqauluhu ta'ala wala faqauluhu sallallahu alaihi wasallam wala talbasul min ath-thiyabi syai'an massahu az-za'faran walal waras. Jadi orang yang berihram itu tidak boleh nyentuh parfum, minyak wangi, tidak boleh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah kalian memakai pakaian yang tersentuh oleh za'faron atau waras. Ini sejenis parfum. Ya. Juga riwayat dari Abdullah bin Abbas, bainama rajulun waqifun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah idz waqa'a al rahilatihi fa waqasathu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tumissuhu tiban. Juga riwayat Abdullah bin Abbas, ketika ada seseorang yang jatuh dari ontahnya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tumissuhu tiban, jangan dia dilumuri dengan parfum, ya. Kalau orang yang wafat pun tidak boleh dikasih parfum ketika berihram, maka orang yang hidup mukallaf pun lebih-lebih lagi, ya, karena termasuk perkara yang dianjurkan masyru' orang yang wafat itu dikasih parfum, ya. Namun ketika wafatnya dalam keadaan berihram, maka tidak boleh dikasih parfum. Kemudian wa amal ijma' ala tahrimit tib lil muhrim fi thawbihi wa badanihi ba'da al-ihram faqad naqalahu ghairu wahidin minal ulama minhum Ibnu Munzir wa Ibnu Hazm wa Ibnu Abdul Bar wa Syamsuddin Ibnu Qudamah wa Nawawi wal Qadhi Iyad wa Ibnu Rusyd wa Ibnu Rusyd wa Ibnu Taimiyah wa Syaukani wa Shinqiti rahmatullahi 'alal jami'. Adapun ijma' para ulama yang menyebutkan haramnya bagi orang yang berihram memakai pakaian atau menyentuh parfum atau menggunakan parfum baik di bajunya atau di badannya setelah dia berihram, ini dinukilkan ijma' oleh banyak para ulama seperti Ibnu Munzir, Ibnu Hazm dan yang lainnya yang tadi disebutkan di buku ini tadi. Namun
kapan dibolehkan? Dibolehkan itu ya ikhwan ketika sebelum berihram. Sebelum berihram boleh menggunakan parfum tapi dilumuri di badan. Nah, itu ada riwayat ketika Nabi SAW hendak berihram, beliau memakai parfum tapi di badan, bukan di kain ihram, barulah beliau berihram. Kemudian perkara yang dilarang berikutnya, qatlus sayd al-barri al-ma'kul mahdzurun min mahdzuratil ihram bin nass wal ijma'. Membunuh hewan buruan, tapi hewan as-saydul barri, bukan saydul bahri. Saydul barri itu maknanya buruan daratan, kelinci, rusa, dan yang semisalnya. Adapun hewan buruan yang di air seperti ikan itu juga disebut sayd. Makanya kalau di Yaman kita nyebutnya sayd, ya, nyebutnya sayd. Fish sayd. Nah, itu tadi, ya. Kita nyebutnya sayd. Termasuk perkara yang dilarang. Ya. Adapun dalil An-Nas qauluhu ta'ala wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Kata Allah Azza wa Jalla, diharamkan bagi kalian saydul barri ma dumtum huruman, selama kalian sedang berihram, diharamkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Wa 'anis sahabi bani Jassamah Al-Laythi radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis dari Sa'ab ibn Jassamah Al-Laythi radhiyallahu anhu, annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan wa huwa bil abwa au biwaddan faraddahu alaihi falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam naruddahu alaika illa anna hurumun. Disebutkan dari Sa'ab ibn Jassamah, riwayat Bukhari dan Muslim, pernah beliau ngasih hadiah kepada Nabi SAW berupa himar wahsyi. Himar wahsyi ini, kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, bentuknya putih hitam berwarna. Apa itu bahasa kitanya? Zebra, ya, zebra. Itu himar wahsyi. Kalau himar himar itu artinya keledai. Keledai wahsyi, wahsyi itu liar, zebra. Kalau keledai jinak, bahasa Arabnya himar ahli. Itu keledai jinak, itu yang biasa di Yaman, di Saudi, di negara Arab, ya. Rasulullah SAW itu tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Kenapa? Karena beliau ahlul bait, tidak makan sedekah, tidak makan zakat, tapi beliau makan apa? Dari hadiah. Nah, As-Sa'ab ibnu Jassamah ngasih hadiah daging himar wahsyi, keledai liar. Apa tadi? Zebra. Wa huwa bil abwa. Ketika itu Rasul berada di tempat wilayah Abwa atau di Waddan. Kemudian Nabi SAW menolaknya, tidak mau diterima oleh Nabi SAW. Falamma ra'a ma fi wajhihi, tatkala terlihat di wajah orang tersebut kayak kecewa gitu loh, nah tidak diterima sama Rasul. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna lam naruddahu alaika illa anna hurumun. Kami tidaklah menolaknya, mengembalikannya kepada engkau, melainkan karena kami ini sedang berihram. Kami balikkan, kami tidak terima karena kami sedang berihram. Kalau seandainya kami tidak berihram, kami terima hadiah engkau tadi. Nah, di sini ya ikhwan, antum perhatikan ya thalabul ilm. Di sini Nabi SAW beliau tidak mau makan hasil buruan. Beliau bukan yang berburu, namun hasil buruan orang lain pun tidak boleh dimakan oleh orang yang berihram. Sehingga orang yang berihram tersebut dilarang untuk melakukan berburu, membunuh hewan buruan, kijang, rusak, keledai liar, apapun hewan buruan untuk dimakan, bahkan burung pun tidak boleh. Juga tidak diperbolehkan yadullu ala sayd,
ngasih tahu, itu loh kijangnya, juga tidak boleh. Itu loh kelincinya, tidak boleh. Yang ketiga, orang yang berihram juga tidak diperbolehkan makan dari hasil buruan tersebut. Tidak boleh. Kalau dia tahu, kecuali tidak tahu ya. Di negara Arab tuh ada kelinci-kelinci liar. Dulu anak di Yaman pernah ngejar kelinci liar. Ada kelinci, kejar, wadah cepat sekali dia larinya, ya. Cepat kelinci itu, kelinci liar. Dulu di Vios pernah lihat ada kelinci di gurun pasir itu, kencang larinya, nggak bisa dikejar juga. Kita nggak ada ya kelinci liar ya, susah Indonesia ya. Nah, di Yaman ada kelinci liar kadang. Wa ammal ijma' ala tahrimi saydil barri lil muhrim faqad naqalahu ghairu wahidin minal ulama minhum Ibnu al-Munzir wa Tahawi wa Nawawi wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Hazmin wa Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Qudamah wal Aini wa Ibnu Rushdin wa Ibnu Mufli rahmatullahi 'alal jami'. Wadih jiddan ya ikhwan. Kemudian yang berikutnya, perkara yang dilarang bagi orang yang berihram, aqduz zawaj min mahdzuratil ihram indal jumhur. Akad nikah bagi orang yang berihram tidak diperbolehkan melakukan akad nikah. Itu menurut pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Berdasarkan hadis dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkihu wa la yakhtubu. Rawahul Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yankihul muhrim, orang yang berihram tidak boleh nikah. Wa la yunkih, tidak boleh menikahkan. Wa la yakhtubu, tidak boleh meminang, melamar. Sehingga orang yang ihram tersebut tidak boleh akad nikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar, tidak boleh. Jelas? Kapan bolehnya? Nanti kalau udah selesai umroh atau selesai hajinya. Kemudian yang kedelapan, di antara larangan ihram adalah al-jima' fil farji mahdzurun min mahdzuratil ihram bin nas wal ijma'. Jima', hubungan badan, hubungan suami istri ketika sedang berihram tidak diperbolehkan. Termasuk perkara yang dilarang berdasarkan dalil dan ijma'. Amman nas fa qauluhu ta'ala al-hajju ashhurum ma'lumat. Kata Allah Azza wa Jalla, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi, sudah diketahui. Apa saja bulan haji? Hah? Bulan haji apa saja? Faiz, bulan haji bulan apa, Be? Hah? Ayo. Bulan haji bulan apa saja? Rifki? Hah? Zulqa'dah. Itu saja. Rezeki. Bulan haji bulan apa? Tidak tahu. Pusakbla antum bertiga. Antum Pusakbla juga. Zainul Pusakbla juga. Antum bulan haji apa? Al-hajju asyhurun ma'lumat. Pusakbla 20 kali itu. Syawal 1. Lagi Musab sana. Apa lagi? Dzulqa'dah sudahnya? Dzulhijjah berapa hari? 10 hari pertama. 3 orang ini Musab. Pokoknya kalau Ustadz balik saro antum ya. Ana dapat foto semalam jam 4:47 menit. Yang tidur situ, ada yang tidur situ, ada yang tidur sini. Tunggulah malam ini ana akan bangun insyaallah jam 3 subuh. Antum mana bangun ke jam 3 subuh antum? Suruh salat tahajud lah. Dan ini merdeka, kalau nggak ada ustaz itu merdeka. Ya enggak?
Belajar itu untuk antum sendiri, serius. Nah, ada ruginya. Ya, nanti antum akan menyesal kalau antum tidak belajar. Itulah antum masuk pondok pesantren. Enak pondok pesantren di sini. Pening enggak antum dengan pelajaran? Ya enggak? Antum cuma disuruh sholat. Asal sholat. Ana yakin mereka-mereka yang pulang-pulang ini sebenarnya yang pulang tuh, ana yakin enggak akan sholat subuh. Ya enggak? Yakin enggak antum di sini? Nah, rezeki. Antum kalau pulang kemarin sholat di masjid. Sholat di rumah. Sholatnya apa enggak? Faiz, kalau antum balik sholat di mana? Masjid. Kadang enggak sholatnya. Kan di rumah. Masih sholat apa enggak? Antum sholat? Antum? Yang ini lagi ini sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata Allah SWT, barang siapa yang telah wajib mengerjakan haji di bulan-bulan tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi dia rafath, melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan jidal di bulan haji. Wajhud dalalah anna rafath wal jima' inda aktsaril ulama. Sisi pendalilannya di situ Allah Azza wa Jalla mengatakan fala rafath, tidak boleh rafath. Rafath adalah jima' menurut mayoritas para ulama. Ruya dzalika an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Atha ibn Abi Rabah wa Atha ibn Yasar wa Mujahid wal Hasan wa Nakhai wa Zuhri wa Qatadah rahimahumullah. Itu diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Umar, dari Atha bin Abi Rabah, dari Atha ibn Yasar, dari Mujahid, dari Al Hasan, dari Az-Zuhri, Nakhai dan yang lainnya. Walam yakhtalif al ulama fi qaulihi ta'ala wa hilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum annahul jima'. Tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan untuk kalian pada malam puasa ar-rafath ila nisaikum, untuk jima' menggauli istri-istri kalian di bulan Ramadan, di malam hari itu diperbolehkan menggauli istri. Makna rafath di situ adalah al-jima'. Jelas? Sehingga ayat Al-Quran faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj fala rafatha ay fala jima'a inda jumhuril ulama. Adapun uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, itu jima' bil ijma'. Jelas? Wa amal ijma' ala tahrimil wata' halil ihram faqad naqalahu ghairu wahidin minal ulama minhum Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Rushdin wa Nawawi rahmatullah 'alal jami'. Itu ijma' yang menukilkan haramnya jima' hubungan badan suami istri ketika orang sedang berihram. Demikian juga yang disebutkan oleh para ulama ad-dawa'i ilal jima', pengantar-pengantar untuk menuju jima'. Tidak juga diperbolehkan seperti peluk, cumbu dan yang semisalnya, enggak diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan dari mahdzuratul ihram, mubasyaratur rajuli lil mar'a fi ma dunal farji fin nusuk muharramun bittifaqil madzahib al fiqhiyah al arba'ah. Demikian juga mubasyarah. Mubasyarah itu bercumbu riyah. Tahu untuk makna bercumbu? Ya. Nah, tanya sama Abu Zainu. Bercumbu suami istri meskipun bukan di kemaluan, ketika sedang berihram itu diharamkan dengan kesepakatan para ulama berdasarkan liqaulihi subhanahu wa ta'ala faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa rafthu fassarahu ghairu wahidin minas salaf wa ba'du ahli ilmi bil jima' wa muqaddimatihi. Ya, sedangkan ar-rafath ditafsirkan oleh banyak dari kalangan salaf dan juga banyak dari kalangan para ulama. Mereka menafsirkan makna ar-rafath pada ayat fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ditafsirkan al-jima' wa muqaddimatuhu. Ya, itu
larangan-larangan ihram, ya. Ada berapa tadi? Ada 9. Ya, ada 9. Cukur rambut, potong kuku, ya, menutup kepala bagi laki-laki, kemudian memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, menggunakan parfum, ya, bagi laki-laki, kemudian berburu bagi laki-laki, ya. Semuanya laki-laki dan perempuan, ya, berburu atau yang semisalnya, hubungan badan, akad nikah, jima dan yang semisalnya. Namun ya ikhwan, ada yang perlu ditambahkan, ya, yang tidak disebutkan oleh Syekh ya, berkaitan dengan wanita, ya. Ada 2 poin yang tidak boleh dilakukan oleh kaum wanita berkaitan dengan wanita. Dilarang menggunakan niqab dan juga menggunakan qafazain, sarung tangan. Nah, seperti itu. Ini tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad Ba Musa, wallahu a'lam. Mungkin beliau kelupaan atau disebutkan di tempat yang lain, ya. Naktafi bihadzal qadar, cukup.